Prabowo puncaki hasil survei Pilpres 2024 LSI. Ganjar masih dibully soal kasus Wadas. AHY tunjukkan kesetiaan kepada Anies Baswedan. Arah dukungan ke Prabowo sulit dibendung. Jokowi beri daftar cawapres ke Prabowo. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Vanessa di program Resum Pojok Negeri Media. Kita awali berita kali ini, Prabowo puncaki hasil survei Pilpres 2024. Seperti hasil survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI pada Selasa 11 Juli 2023. Responden diberikan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut? Prabowo Subianto di puncak. Berikut informasi selengkapnya. Pilpres 2024 makin dekat. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo bersaing di berbagai survei sebagai 3 capres teratas. Namun, kecenderungan elektabilitas Anies Baswedan terus merosot. Seperti hasil survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Indonesia atau LSI, Selasa 11 Juli 2023. Prabowo Subianto di puncak. Responden diberikan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut? Simulasi 19 nama. Nama kuat itu Prabowo 25,3%, Ganjar 25,1%, Anies 15%, kata Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan. Simulasi 3 capres. Pada simulasi 3 nama, responden diberikan pertanyaan, jika pemilihan presiden diadakan sekarang, siapa yang akan ibu atau bapak pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut? Prabowo unggul 3,6%, sudah cukup bagus, tapi belum mencapai 2 kali margin of error, ucapnya Jayadi. Anies Baswedan merosot. Berdasarkan tren, nama Prabowo Subianto mengalami peningkatan dari sebelumnya, 30,3% pada April lalu menjadi 35,8% pada Juli. Nama Ganjar juga mengalami peningkatan dari April lalu 26,9%. Menjadi 32,2% pada Juli.
Sedangkan nama Anies Baswedan mengalami penurunan dibanding April lalu 25,3% menjadi 21,4% pada Juli. Terjadi tren penguatan dukungan kepada Prabowo secara konsisten sejak Januari 2023 sampai sekarang, ucap Jayadi. Yang menarik juga adalah Anies juga mengalami penurunan imbuhnya. Head to head Anies selalu kalah. Pada simulasi head to head, nama Prabowo Subianto mengungguli lawan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kalau dua putaran, yang lebih banyak unggul ada Prabowo Subianto, diikuti dengan Ganjar. Anies sementara menjadi pihak yang lebih banyak tertinggal dibanding dua nama tersebut, kata Jayadi Hanan. Metode survei. Hasil survei LSI dirilis pada Selasa 11 Juli 2023. Target populasi survei LSI adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau selfon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Survei dilakukan pada 1-8 Juli 2023. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode Random Digital Dialing atau RDD. RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 1.242 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,8%, pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Asumsi simple random sampling. Informasi selanjutnya, Ganjar bercerita masih dibully oleh berbagai pihak terkait kasus pembangunan bendungan bener di Wadas Purworejo sampai saat ini. Ganjar mengamini bahwa kasus Wadas menjadi stempel hitam bagi dia dan jajarannya. Berikut informasi selengkapnya. Sebuah kejadian menimpa Jawa Tengah. Kejadian menjadi viral di mana-mana karena saya menjadi tertuduh utama. Pembuatan bendungan bener di Purworejo yang kemudian menjadi terkenal dengan kasus Wadas. Dan itu menjadi stempel hitam. Satu aja saya bilang sama kawan-kawan saya, biasalah menghadapi persoalan, jangan lari dari persoalan. Begitu persoalan itu muncul, sebuah ketakutan, kadesnya tinggi. Bupatinya saya telepon, bro, kenapa ini? Anu Pak Ganjar, itu ada persoalan. Iya, tapi siapa yang harus menghadapi langsung? Ini proyek punya pemerintah pusat. Dari PUPR, Balai Besar. Ini bendungan nanti tertinggi. Ini akan menyelesaikan satu pengendalian banjir, dua suplai air, dan kemudian derivat turunan dari proyek itu. Nilainya gede banget dan sudah belasan tahun tidak pernah bisa berhasil. Dan kita lobbynya sudah setengah mati untuk bisa mendapatkan ini. Kenapa kita tidak bisa bertugas? Tentu ada yang pro, ada yang kontra. Tapi begitu tindakan agak represif muncul, videonya muncul, satu pun tidak ada yang terbiasa mengatakan, siap, saya salah dan saya bertanggung jawab. Tidak ada Bapak Ibu. Ketika itu tidak ada, maka saya sampaikan, saya datang ke lokasi, saya sampaikan, satu, saya penanggung jawabnya. Dua, ini saya bereskan. Tiga, yang ditahan saya minta keluar. Empat, saya akan mendatangi orangnya. Hari ini saya masih dibully, tapi seluruh informasi tidak terbagi dengan baik.
Maka saya sampaikan kepada mereka, Mas Ganjar gimana kasus Wadas? Ketua kelompok penolaknya sudah menerima dan mendapatkan ganti untung 11 miliar. 11 miliar. Saya komunikasi sama Pak Presiden, Pak Jokowi, udah Pak Gub, silahkan diteruskan, izin Pak. Skim ganti ruginya ini bagus banget Pak. Itu akan memudahkan kami untuk berbicara dengan mereka. Dan sekarang 100% semua sudah diukur lahannya, 100%. Di berita ketiga ini, Agus Harimurti Yudhoyono tunjukkan kesetiaan kepada Anies Baswedan. Belakangan ini, nama Agus Harimurti Yudhoyono kembali menguat menjadi pendamping Anies. Kemunculan Agus Harimurti Yudhoyono di bandara menjemput Anies Baswedan selepas menunaikan ibadah haji merupakan salah satu sinyal. Lalu sinyal lainnya yakni kemunculan baliho raksasa di sejumlah tempat bergambar AHY bersama Anies. Berikut informasi selengkapnya. Nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY kembali menguat menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan. Nama AHY sendiri sempat meredup dengan banyaknya prediksi yang menyebut Anies bakal memilih pendamping yang kuat dengan suara NU dan memiliki basis massa di Jawa Timur. Dari kedua kriteria tersebut, nama Yeni Wahid dan Hovifah Indar Parawansa menguat. Tapi belakangan ini, nama AHY kembali menguat menjadi pendamping Anies. Sejumlah kode maupun sinyal keduanya bakal berpasangan juga terus menguat. Kemunculan AHY di bandara menjemput Anies selepas menunaikan ibadah haji merupakan salah satu sinyal. Lalu, sinyal lainnya yakni kemunculan baliho raksasa di sejumlah tempat bergambar AHY bersama Anies. Terkait penjemputan Anies di bandara, pengamat menilai itu sebagai kode keras Cawapres. Adi menilai kehangatan yang ditunjukkan oleh AHY dan Anies mengisyaratkan keduanya cukup cocok. Terlebih, AHY mengantar dan menjemput Anies yang menunaikan ibadah haji. Menurutnya, ini akan menjadi penanda bahwa AHY adalah orang yang paling pantas dan paling cocok jadi pendamping Anies. Selain itu, baliho AHY dan Anies dinilai sebagai kode duet. Selanjutnya, Adi menilai pada saat bersamaan nama-nama yang dikaitkan potensial untuk mendampingi Anies terkesan enggan, terkesan tidak mau dan bahkan ada yang menolak halus, ada pula yang menolak secara terbuka. Seperti Mahfud MD yang menolak karena takut merusak suasana batin koalisi perubahan. Lalu, Hovifah juga sering disebut tapi yang bersangkutan tidak menunjukkan gestur apapun. Satu-satunya gestur yang ditunjukkan Hovifah adalah gestur yang kelihatan tidak mau dan lebih memilih untuk maju kembali di Jatim untuk yang kedua kalinya. Oleh karena itu, tanda-tanda AHY akan menjadi cawapres Anies semakin kuat. Dia menilai pengumuman resmi tinggal menunggu waktu. Bahkan ketika Yeni Wahid dikaitkan dengan Anies, anak almarhum Gus Dur itu juga kelihatan menolak halus. Adi menilai AHY adalah kandidat paling kuat. Menurutnya, elektabilitas AHY juga tinggi dibandingkan nama-nama yang lain yang berpotensi menjadi cawapres Anies. Selain itu, AHY adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang menjamin ambang batas Presiden 20% Anies aman. Di berita penutup minggu ini, belakangan ini, Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo intens menggelar pertemuan empat mata. Terbaru, Prabowo kembali bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin 26 Juni 2023. Melihat hal tersebut, arah dukungan ke Prabowo sulit dibendung. Bahkan Jokowi beri daftar cawapres ke Prabowo. Berikut informasi selengkapnya. Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo terus memamerkan kemesraan.
Baiknya hubungan keduanya seolah menjadi sinyal bahwa Jokowi akan menaruh dukungan kepada Prabowo ketimbang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di pemilihan Presiden 2024. Di sisi lain, PDI Perjuangan yang notabene mempunyai peran penting terhadap karir Jokowi terus berusaha meyakinkan publik jika Presiden akan mendukung Ganjar bukan Prabowo. Belakangan ini, Jokowi dan Prabowo intens menggelar pertemuan empat mata. Terbaru, Prabowo kembali bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 26 Juni 2023. Dengan pertemuan ini, keduanya sudah 3 kali bertemu secara empat mata dalam sebulan terakhir. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi mengatakan pertemuannya dengan Prabowo membahas perihal pertahanan Indonesia. Jokowi menegaskan tidak membahas isu politik. Sementara itu, Prabowo menjelaskan perkembangannya ke Presiden mengenai kinerja industri pertahanan. Salah satunya terkait dengan kemampuan produksi pesawat CN-235 PT Dirgantara Indonesia. Terlepas intensnya pertemuannya dengan Jokowi, Prabowo juga berulang kali memuji Jokowi di hadapan publik. Terbaru, Prabowo memuji Jokowi yang berhasil memimpin Indonesia melewati berbagai krisis termasuk pandemi COVID-19. Pujian disampaikan Prabowo di hadapan puluhan ribu kader Gerindra dalam acara konsolidasi akbar pengurus Gerindra Tangerang Raya di lapangan Ahmad Yani, Kota Tangerang, Minggu 9 Juli 2023. Menurut Prabowo, keberhasilan Indonesia menghadapi pandemi COVID-19 karena ada peran kepemimpinan Jokowi. Bak gayung bersambut, Jokowi juga menunjukkan gestur condong mendukung Prabowo ketimbang sosok lain di Pilpres 2024. Hal ini diungkap oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Aris Setiadi. Saking dekatnya, Jokowi bahkan ikut mempertimbangkan sejumlah nama bakal calon wakil presiden buat Prabowo. Beberapa nama itu mulai dari Menteri Kabinet Indonesia Maju hingga kepala daerah. Sosok wali kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kabarnya juga turut dipertimbangkan Jokowi sebagai rekan duet Prabowo. Lalu ada Menko Polhukam Mahfud MD, Menparekraf Sandiaga Uno, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, hingga Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegrimedia.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.